Normalisasi Sungai Ciliwung memberikan dampak positif. Air limpahan Bendung Katulampa di Bogor tidak lagi menyebabkan banjiran di daerah aliran Sungai Ciliwung seperti di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto. Tezar, Jakarta baru saja diguyur hujan pagi ini. Seperti apa kondisi di Kampung Pulo saat ini? Ya kan, memang musim penghujan ini biasanya untuk warga Kampung Pulo ini juga harus bersiap-siap, di mana biasanya ketika hujan deras terjadi, kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang langganan banjir, bisa saya sebut begitu ya kan, karena biasanya kalau hujan turun di kawasan ini sungai di kawasan ini, Sungai Ciliwung ini meluap begitu ya kan. Kemudian juga selain itu ditambah lagi biasanya ada juga banjir kiriman dari Bendung Katulampa Bogor. Namun semenjak normalisasi Ciliwung, salah satunya adalah relokasi warga di bantaran sungai, ini memang Kampung Pulo ini hampir dipastikan sudah berkurang banjir yang terjadi di sini. Meskipun memang diakui warga masih ada banjir, namun intensitasnya lebih kecil jika dibandingkan beberapa tahun lalu sebelum adanya normalisasi Kali Ciliwung. Hingga saat ini memang proyek normalisasi ini belum rampung 100% Egan, atau mundur dari target awal. Sebenarnya pada target awalnya normalisasi Ciliwung ini sudah selesai pada Desember 2016 atau sekitar 1 bulan lalu. Namun adanya kendala di lapangan membuat akhirnya normalisasi ini harus mundur. Karena memang normalisasi ini juga bukan merupakan proyek baru, Egan. Rancangan dari normalisasi Kali Ciliwung ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1973, namun eksekusinya ya kan, perlu diketahui ini baru dimulai sekitar tahun 2013 atau sekitar 3 tahun lalu. Normalisasi ini memang meliputi berbagai aspek, dari mulai pelebaran sungai dari yang sebelumnya Sungai Ciliwung mengalami penyempitan menjadi hanya 10 hingga 20 meter saja, kembali diperlebar hingga 35 hingga 50 meter. Kemudian juga normalisasi ini mencakup dengan memperkuat tebing, kemudian juga membuat seat pile atau tanggul yang saat ini seperti terlihat di belakang saya, tanggulnya sudah lebih tinggi. Kemudian juga membangun jalan inspeksi, seperti tempat saya berdiri ini jalan inspeksinya selebar sekitar 6 hingga 8 meter. Kemudian juga tentunya adalah meningkatkan daya tampung air yang sebelumnya hanya sekitar 200 meter kubik per detik, saat ini sudah mencapai 570 meter kubik per detik. Memang sejak Oktober lalu ini diklaim bahwa pengerjaan dari normalisasi ini sudah mencapai 63% dari total proyek yang melintang sepanjang 19 km dari mulai Manggarai hingga ke Tol Jor di TBC Matupang. Egan. Ya, Tezar, apa yang menjadi kendala dari proyek normalisasi Ciliwung ini? Emang kendalanya juga sama ya kan, seperti pada awal, ya, ini adalah pembebasan lahan. Memang ini agak sulit untuk melakukan pembebasan lahan. Salah satunya memang di kawasan Bukit Duri, yang mana warga Bukit Duri pada saat itu seperti kita tahu bahwa mengajukan class action ke pengadilan atas proyek normalisasi Kali Ciliwung ini. Selain itu juga pembebasan lahan ini menjadi salah satu persoalan utama dalam normalisasi Kali Ciliwung. Memang proyek ini juga sebenarnya menelan dana yang cukup fantastis, Egan, hingga 1,8 triliun rupiah dari pusat. Namun diberikan tanggung jawab kepada Pemprov DKI Jakarta. Nantinya ketika selesai, Egan, proyek ini diklaim akan melindungi beberapa wilayah di bantaran Sungai Kali Ciliwung agar terbebas dari banjir. Kawasan ini meliputi Bukit Duri, kemudian juga Kebon Baru, Bidara Cina, Kampung Melayu, Pengadegan, Gang Arus, Rawajati, Kalibata, dan juga Keramat Jati. Kita berharap meskipun mundur ini, Egan, dari target awal, yakni Desember 2016 lalu, kita harap bahwa nanti pembebasan lahan akan segera rampung dan juga normalisasi Kali Ciliwung ini akan membuahkan hasil lebih daripada yang dampaknya sudah dirasakan oleh warga saat ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur.